Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya kepada kita dengan nikmat yang tidak bisa kita hitung. Dan di antara nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, bahkan ini di atas semua nikmat, yaitu adalah nikmat Islam dan iman. Yang ini hanyalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Maka ini adalah merupakan nikmat yang besar. Kemudian nikmat yang berikutnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu adalah nikmat hidup. Yang mana banyak dari kita lalai dari nikmat hidup ini. Dengan hidup inilah kita bisa beraktivitas. Ya. Dan kemudian sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa agama yang mulia ini. Dan berikutnya terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keamanan kepada kita sehingga kita tetap bisa beribadah kepada Allah dengan sempurna, dan kita berdoa kepada Allah agar wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali bisa beraktivitas dan beribadah dengan baik dan sempurna kepada Allah. Dan kita berdoa kepada Allah bagi kaum muslimin yang tertimpa musibah ini agar mereka segera diangkat musibahnya oleh Allah, dan bagi yang meninggal disebabkan wabah ini, ya, maka kita berdoa kepada Allah semoga mereka yang dari kalangan kaum muslimin mati dalam kondisi syahid, ya. Adapun bagi yang non muslim, maka kita doakan supaya mereka sempat bertobat sebelum meninggal dan sempat memeluk agama ini, ya, sebelum meninggal. Baiknya mas kalian, untuk mengisi kekosongan waktu Anda di rumah, kami akan menyampaikan pembahasan tentang birrul walidain, yakni di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, ya, karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Baik, kita buka di sini pembahasan pertama. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab qaulillahi ta'ala wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, sebelumnya beliau di sini menulis, ya, ditulis bismillahirrahmanirrahim. Lalu bab qaulillahi ta'ala wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Ya. Kata beliau bab firman Allah Ta'ala, yakni di dalam surah Al-Ankabut ayat 8. Kata Allah, wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini dalam surah Al-Ankabut ayat 8. Ini yang pertama dibahas atau disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam bab birrul walidain. Ya, birrul walidain, yakni berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam kitab Sahih Bukhari itu hadis ini juga disampaikan, dan beliau mengucapkan di dalam kitab Sahih Bukharinya, yaitu bab al-birru was-silah,
Bab pembahasan tentang albir, ya, ini berbuat kebajikan atau berbakti kepada orang tua, wasilah, dan menyambung silaturahim. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu yang disebut dengan birrul walidain, ya. Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan dalam kitab Syarah Sahih Muslim, ya, yang beliau tulis, maka beliau mengatakan bahwasanya birrul walidain fahuwa al-ihsanu ilaihima wa fi'lul jamili ma'ahuma wa fi'lu ma yasurruhuma. Kata beliau, yang dimaksud dengan birrul walidain itu adalah berbuat baik, melakukan kebajikan kepada kedua orang tua, wa fi'lul jamil, dan mengerjakan hal yang baik, perbuatan yang baik, ma'ahuma, bersama orang tua, wa fi'lu ma yasurruhuma, dan melakukan perbuatan yang membuat keduanya bahagia. Maka ini adalah termasuk birrul walidain, yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Sehingga jamaah sekalian, birrul walidain ini tidak terbatas. Apapun yang disebut dengan ihsan, berbuat baik kepada orang tua, ya, kepada kedua orang tua kita, maka itu adalah birrul walidain. Apa saja. Dan bahkan di sini termasuk akhlak yang mulia di hadapan orang tua kita, ya, ketika kita bersama mereka, kita bersikap berbicara dengan yang baik, ya, berbicara dengan cara yang sopan, kemudian misalnya membantu kedua orang tua kita ketika membutuhkan, dan seterusnya, maka itu adalah termasuk birrul walidain. Apa saja. Dan bahkan dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa fi'lu ma yasurruhuma, termasuk birrul walidain yaitu adalah melakukan apapun yang membuat keduanya itu bahagia. Maka ini tidak terbatas. Ya, banyak sekali hal yang membuat kedua orang tua kita ini bahagia. Misalnya kita kasih hadiah, ya, diantaranya kita beri hadiah, atau mungkin, ya, misalnya ketika lebaran kita belikan baju misalnya, ya, kepada orang tua kita, atau bahkan kita berkunjung kepada orang tua kita ketika lebaran, yang membuat orang tua kita itu bahagia di situ, maka ini adalah termasuk birrul walidain. Tapi ada yang mengatakan kalau dalam kondisi wabah seperti ini, justru malah yang baik kita tidak datang ke rumahnya, karena dikhawatirkan kita membawa virus ini ke orang tua kita, maka itu berbahaya. Maka birrul walidain pada saat itu, ya, ketika di tempat, di suatu wilayah yang memang tidak kondusif, ya, yang mana virus di situ tidak terkendali, maka justru termasuk birrul walidain adalah Anda tetap di rumah, ya, karena itu untuk menjaga keselamatan Anda dan orang tua Anda, ya. Tetapi kalau dalam kondisi aman, ya, dalam kondisi aman, maka ketika kita berkunjung ke orang tua kita, apalagi ketika momen seperti itu, maka ini adalah termasuk birrul walidain. Makanya ulama ada yang mengatakan juga bahwasanya yang namanya albir itu adalah diddul uquq. Ya, birrul walidain itu kebalikan dari durhaka, al-uquq, durhaka kepada orang tua. Lalu patokan durhaka kepada orang tua ini apa? Tidak terbatas juga. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala taqul lahuma uffin. Jangan mengatakan kepada orang tuamu. Ya, maka ini pun termasuk durhaka kepada orang tua. Sehingga ketika Anda misalnya dalam kondisi aman, kita tidak bicara dulu di sini dalam masalah ketika kondisi tidak kondusif seperti ini. Ketika Anda dalam kondisi aman, maka Anda apabila tidak datang ke rumah orang tua Anda ketika lebaran, misal, ya, dan itu membuat orang tua Anda sakit hati, maka berarti kalau Anda melakukan itu, Anda tidak hadir ke rumah orang tua Anda, itu termasuk uququl walidain. Itu termasuk durhaka kepada orang tua. Karena durhaka di sini juga tidak terbatas. Apa saja yang membuat orang tua kita sakit hati, tidak suka, itu termasuk uququl walidain. Ya, durhaka kepada orang tua. Misal Anda bekerja di luar kota misalnya, yang kalau seandainya ketika lebaran Anda diharapkan datangnya oleh orang tua Anda, ya, sangat dia ini menginginkan Anda datang, tetapi Anda tidak datang, sehingga membuat orang tua Anda misalnya sakit hati, tersinggung, merasa tidak dihargai dan semisalnya, maka ketika itu Anda akan terjatuh ke dalam uququl walidain, yaitu durhaka kepada orang tua, karena telah membuat orang tua kita sakit hati disebabkan kita tidak mudik, bahasanya tidak menghadiri
orang tua kita ketika kita tidak datang ke rumah orang tua kita, berkunjung ke sana ketika momen seperti itu. Namun ingat, kembali saya tekankan di sini, apabila di suatu wilayah memang di situ virus sudah mulai tidak terkendali, ya, sangat potensi masing-masing orang di situ bisa menyebarkan virus, maka yang terbaik, dan bahkan ini adalah termasuk birrul walidain, yaitu Anda tidak datang ke orang tua Anda. Ya, Anda tetap di rumah untuk menjaga keselamatan Anda dan orang tua Anda. Dan bahkan jamaah sekalian, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menjelaskan bahwasanya birrul walidain termasuk juga di dalamnya yaitu al-ihsanu ila shadiqihima. Kalau tadi kita berbicara tentang birrul walidain itu, ya, yaitu adalah berbuat baik kepada orang tua kita, kemudian melakukan perbuatan yang baik bersama mereka dan melakukan hal yang membuat keduanya bahagia. Termasuk birrul walidain. Tetapi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah juga menambahkan, kata beliau, wa yadkhulu fihi al-ihsanu ila shadiqihima, dan masuk ke dalam birrul walidain itu adalah berbuat baik kepada teman karib orang tua kita. Jadi misalnya orang tua kita punya ketika masih hidup misalnya, atau siapa masih hidup atau sudah meninggal bahkan. Misalnya dia memiliki orang tua kita ini, mereka memiliki teman baik, teman akrab. Maka termasuk birrul walidain bagi kita sang anak yaitu adalah berbuat baik kepada teman karib orang tua kita. Karena kita sering menjumpai seperti itu. Ada kadang orang tua kita itu punya teman sejoli, ya, bahasa yang lain. Ini teman akrab yang memang mereka saling berbagi di situ. Ya, kalau dia misalnya temannya datang bahagia, misalnya orang tua kita, maka termasuk birrul walidain, berbuat baik, berbakti kepada orang tua kita adalah kita berbuat baik kepada teman karib orang tua kita. Makanya dalam suatu hadis itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, inna min abarril bar atau inna min abarril bir an yasilar rajulu wudda abihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, nomor 2552. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya berbakti yang terbaik, ya, sesungguhnya di antara berbakti kepada orang tua yang terbaik yaitu adalah seseorang menyambung hubungan dengan orang yang dicintai oleh kedua orang tuanya. Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi termasuk birrul walidain yang terbaik, bahkan kata beliau di sini, di antaranya yaitu adalah seseorang, ini otomatis dia adalah seorang anak, menyambung hubungan dengan orang yang dicintai oleh kedua orang tuanya. Ya, kita lihat misalnya orang tua kita ini siapa sih temannya? Ya, siapa sih yang sekiranya orang tua kita itu senangi dia? Ya, maka datangi dia itu. Ya, kita berbuat baik, ya, membantu misalnya dan seterusnya kepada teman karib orang tua kita ini. Maka ini termasuk birrul walidain. Makanya birrul walidain ini tidak terbatas ya Mas sekalian, ya. Dan lebih mudahnya juga bahasa lain dari atau istilah lain, ya, definisi lain dari birrul walidain yaitu adalah diddul uquq, yaitu lawan dari durhaka kepada orang tua. Mudahnya, kalau sekiranya orang tua itu tidak senang, ya berarti itulah termasuk durhaka kepada orang tua, ya, seperti itu. Kemudian jamaah sekalian, dalam kitab Adabul Mufrad tadi, Al-Imam Al-Bukhari mengangkat suatu ayat, yaitu di dalam surah Al-Ankabut ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi husna." Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tua. Ya, ini jelas artinya birrul walidain. Ya, berbakti kepada orang tua. Dan juga Allah Subhanahu wa taala, ya, juga berfirman dalam masalah ini, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Di dalam surah Luqman ayat 15. Sehingga di dalam ayat berikutnya ini menjelaskan dalam hal apa sih kita
berbuat baik kepada orang tua kita ini? Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 15. Apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku, kata Allah, yang engkau tidak memiliki ilmu padanya, fala tuti'huma, maka janganlah engkau taati keduanya dalam hal tersebut, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini ya, dalam dua ayat ini atau dalam dua surah ini ya, menunjukkan bahwasanya pertama, kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua kita. Namun dari sisi yang lain, apabila orang tua kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan perbuatan maksiat, di antaranya di sini adalah dosa terbesar yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka haram bagi kita untuk mentaati keduanya dalam hal tersebut. Selama hal itu adalah perbuatan baik atau mubah misalnya, maka kita kerjakan. Kalau itu memang menyenangkan orang tua kita. Ingat, selama itu tidak haram. Namun, apabila perbuatan itu adalah haram dan orang tua kita memerintahkan kita untuk melakukannya, maka tidak boleh bagi kita, bahkan haram bagi kita untuk melakukannya. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Meskipun itu adalah orang tua kita otomatis. Kalau orang tua kita memerintahkan kita untuk melakukan maksiat, maka haram bagi kita untuk melakukannya. Di antaranya di sini adalah melakukan kesyirikan. Dan ingatlah, Allah Subhanahu wa taala tetap mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan pergaulilah keduanya ini di dunia dalam kondisi atau dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Artinya jemaah sekalian, meskipun orang tua kita ini kafir, misalnya, meskipun orang tua kita ini kafir, maka tetap kita wajib untuk birrul walidain. Berbuat baik, berbakti kepada orang tua kita. Na'udzubillahi min dzalik, meskipun kafir. Apalagi misalnya orang tua ini, ya, orang tua ini misalnya hanya sekedar tukang judi misalnya, tetap kita wajib untuk berbakti kepada keduanya. Atau misalnya, na'udzubillahi min dzalik, ya ini pelacur, misal seorang anak orang tuanya pelacur, wajib untuk berbakti kepada kedua orang tuanya tersebut. Ada lagi misalnya pembunuh, pemabuk. Jangankan pembunuh dan pemabuk, orang tua kita kalau seandainya kafir saja, kita masih diperintahkan untuk berbakti kepada keduanya, yang mana orang tua ini kalau seperti itu diancam kekal dalam neraka, maka apalagi hanya sekedar dosa-dosa yang di bawahnya, yaitu seperti dosa-dosa maksiat tadi itu, membunuh, minum khamar, berjudi, berzina dan semisalnya. Tetap kita wajib untuk berbakti kepada orang tua kita. Tetap kita wajib untuk sopan kepada orang tua kita, meskipun mereka ini bejat. Ya, jangan hanya bejat, kafir. Tetap kita wajib untuk berbakti kepada keduanya, berbicara dengan santun, berbicara dengan cara yang tidak membuat keduanya itu sakit hati, ya, melakukan perbuatan yang disenangi oleh orang tua kita, ya, selama itu bukan maksiat. Jadi kita tidak taat kepada orang tua kita ini dalam hal maksiat saja. Adapun dalam hal-hal yang sifatnya mubah, ya, apalagi itu sunnah misalnya, maka haruslah kita kerjakan itu, ya, apabila orang tua kita menginginkannya, ya. Ya, itu berkaitan tentang ayat tadi itu, yaitu dalam surah Al-Ankabut ayat 8. Kemudian kita masuk pada hadis. Hadis yang pertama, ya, hadis yang pertama tadi berkaitan dengan ayat. Hadis yang pertama yang diangkat oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad ini, kata beliau di sini, haddatsana Abdul Walid, qala haddatsana Syu'bah, qala Al-Walid ibnul Aizar, akhbarani qala sami'tu Aba Amr Asy-Syaibani yaqul, haddatsana sahibu hadhihi ad-dar wa auma biyadihi ila dari Abdullah
Qala sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla. Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu summa ayyu? Qala summa birrul walidain. Qultu summa ayyu? Qala summa al-jihadu fi sabilillah. Qala haddatsani bihinna walau izdattuhu lazadani. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Abdul Walid. Dia mengatakan telah mengajarkan kepada kami Syu'bah. Lalu dia mengatakan Al-Walid ibn Al-Aizar mengabarkan kepadaku, dia mengatakan saya mendengar Abu Amr Asy-Syaibani, dia mengatakan telah menceritakan kepada kami pemilik rumah ini, dan dia mengisyaratkan dengan tangannya ke rumah Abdullah. Ya, siapa yang dimaksud dengan Abdullah di sini? Insyaallah nanti kita jelaskan. Dia mengatakan saya bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah azza wajalla. Saya bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah azza wajalla? Qala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha, yaitu sholat tepat pada waktunya. Qultu summa ayyu, kemudian aku katakan lagi, kemudian apa yang berikutnya ya Rasulullah? Qal, ya, dia mengatakan, ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, summa birrul walidain, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Qultu, ya, kata Abdullah, kemudian aku pun mengatakan lagi, summa ayyu, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qal, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, summal jihadu fi sabilillah, kemudian jihad di jalan Allah. Qala, ya, kata Abdullah, haddatsani bihinna walau izdattuhu lazadani. Ya. Kata Abdullah di sini telah menceritakan yang demikian itu kepadaku, ya, tentang hal itu semua, dan kalau seandainya saya ingin meminta tambahan lagi, lazadani, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjawab lagi, ya, akan menambah jawabannya kepadaku. Nah ini. Baik jemaah sekalian, hadis ini dikatakan di sini diriwayatkan oleh Abdullah. Siapa sih yang dimaksud dengan Abdullah di sini? Maka di dalam ilmu hadis, ya, nanti untuk selengkapnya masalah ini tanya kepada Ustaz Ayatullah MH, ya. Insyaallah, beliau insyaallah akan menjawab. Ya, ini karena bukan bidang saya hanya menyampaikan sekelumit saja. Baik. Al-abadilah al-arba'ah. Dalam istilah hadis itu ada al-abadilah al-arba'ah. Sebutan Abdullah untuk 4 orang, ya. Siapa itu? Yaitu adalah Abdullah ibnu Umar, kemudian Abdullah ibnu Abbas, kemudian Abdullah ibn Zubair, kemudian Abdullah ibn Amr ibn al-As. Ini adalah abadilah al-abadilah al-arba'ah. Lalu siapa yang dimaksud dengan Abdullah di sini? Ternyata jemaah sekalian, Abdullah yang dimaksud di sini, misalnya di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, misalnya Imam Nawawi, ya, beliau menjelaskan bahwasanya hadis dalam bab ini, ya, kata Imam Nawawi, amma hadisul bab fa'an Abi Hurairah wa Abi Dzar wa Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis dalam bab ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Abi Dzar dan Abdullah ibnu Mas'ud. Lalu mana dari abadilah tadi? Abdullah ibnu Mas'ud bukan termasuk abadilah al-arba'ah. Ya, al-abadilah al-arba'ah bukan termasuk mereka. Makanya Imam Ahmad misalnya, beliau ditanya, bagaimana dengan Abdullah bin Mas'ud? Maka kata Imam Ahmad, ya, ketika beliau ditanya dalam masalah ini, bagaimana dengan Abdullah bin Mas'ud? Maka beliau menjawab, laisa huwa minal abadilah. Ya, dia ini Abdullah bin Mas'ud bukan termasuk al-abadilah al-arba'ah tadi. Kemudian juga ada yang mengatakan, misalnya Al-Hafidz Al-Baihaqi misalnya, sebab Abdullah bin Mas'ud tidak dimasukkan ke dalam al-abadilah al-arba'ah, yaitu adalah karena Abdullah bin Mas'ud ini meninggal duluan, ya, sehingga yang dimaksud dengan Abdullah al-abadilah al-arba'ah tadi itu adalah yang 4 tadi itu, yang mana ilmunya itu bisa diambil banyak oleh para sahabat yang lain atau orang-orang setelahnya, yaitu Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubair, dan Abdullah ibn Amr ibn al-As. Ya, sedangkan Abdullah bin Mas'ud, ya,
tidak masuk di situ karena meninggal duluan beliau sebelum mereka ini. Baik. Lalu siapa yang dimaksud dengan Abdullah di sini? Maka Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan tadi, hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah. Dalam bab ini, hadis dalam bab ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Abi Dzar dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Dan di dalam Sahih Muslim dijelaskan di situ bahwasannya yang dimaksud dalam Abdullah di sini yaitu adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Ya, Abdullah ibnu Mas'ud. Nah, ini seperti juga yang disyaratkan oleh Imam Nawawi rahimahullah di sini, ya yang dimaksud hadis ini hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Abi Dzar dan Abdullah bin Mas'ud. Sehingga kemungkinan dari tiga ini yang mana yang dimaksud dengan Abdullah di situ tidak lain adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Insyaallah nanti jangan tanyakan kepada Ustadz MH Ayatullah rahimahullah hafizahullah taala. Baik jemaah sekalian, kita kupas tentang hadis tadi ini. Hadis ini jemaah sekalian, tadi disebutkan yang meriwayatkan dalam bab ini, kata Imam Nawawi, yang meriwayatkan hadis dalam bab ini adalah 3 rawi tadi. Abu Hurairah, Abi Dzar dan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum. Namun ternyata redaksinya beda-beda. Ya, redaksinya beda-beda. Dalam hadis misalnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah disebutkan ketika Nabi SAW ditanya tentang amalan yang paling afdol. Ya, kita baca lagi tadi yang di sini dulu, yang dari Abdullah bin Mas'ud. Nabi SAW ketika ditanya amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah, amalan apa sih yang paling afdol gitu. Maka Nabi SAW menjawab, sholat pada waktunya. Kemudian berikutnya birrul walidain, berbakti kepada orang tua, ya kedua orang tua. Kemudian jihad fisabilillah. Urutannya seperti itu. Namun di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ternyata redaksinya lain. Nabi SAW ketika ditanya dengan pertanyaan yang semisal, maka Nabi SAW mengatakan amalan yang paling afdol itu adalah iman kepada Allah, kemudian jihad, kemudian haji, lalu yang berikutnya. Redaksinya berbeda. Ya. Jadi pertama di situ adalah iman kepada Allah, kemudian jihad, kemudian haji, dan seterusnya. Kemudian dalam riwayat Abu Dzar, Nabi SAW ketika ditanya dengan hal yang serupa, maka Nabi SAW menjawab ketika ditanya tentang amalan yang paling afdol, maka beliau menjawab sholat, kemudian berikutnya birrul walidain, kemudian baru jihad. Ya, jadi di sini sholat, kemudian birrul walidain, kemudian jihad. Tetapi dalam Abi Dzar redaksinya yaitu adalah ketika Nabi SAW ditanya tentang amalan yang paling afdol, maka beliau menjawab yaitu adalah iman kemudian jihad. Ini redaksinya Abi Dzar. Pertama iman, kemudian habis itu jihad. Tetapi dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud yaitu adalah redaksinya disebutkan di situ sholat, birrul walidain, kemudian jihad. Ingat redaksinya beda-beda. Ya, di sini Abu Hurairah iman kepada Allah, ya, kemudian jihad, kemudian haji dan seterusnya. Sedangkan Abu Dzar redaksinya yaitu adalah ketika ditanya Nabi SAW ketika ditanya amal yang afdol yaitu adalah iman dan jihad. Ya. Berikutnya hadis Ibnu Mas'ud dalam kitab ada mufrad ini juga, yaitu adalah dikatakan redaksinya ditanya yang pertama adalah sholat, kemudian birrul walidain, kemudian jihad. Maka bagaimana di sini menggabungkan antara hadis-hadis ini? Kenapa kok redaksinya beda-beda di situ? Apakah memang di situ Nabi SAW di sini punya alasan tertentu atau bagaimana? Maka jamaah sekalian, para ulama mengatakan bahwasanya redaksinya beda-beda di sini. Hadisnya semuanya sahih jamaah. Hadisnya semuanya sahih. Maka para ulama menjawab dalam masalah ini. Di antaranya ada yang mengatakan bahwasanya redaksi beda-beda di sini. Nabi SAW menjawab karena tergantung kondisi orang yang bertanya. Ingat ini, Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang berbeda-beda ketika ditanya amalan yang paling afdol di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka beliau menjawab dengan redaksi yang beda-beda di situ, yaitu adalah alasannya di antaranya karena Nabi SAW melihat kondisi si penanya.
Misal ada seorang, misalnya ada seorang yang mana dia ini sangat cinta dengan jihad. Dia merindukan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata Nabi Shallallahu alaihi wasallam tahu orang tuanya dalam kondisi membutuhkan perawatan dia. Misalnya sakit, butuh dinafkahi, dan seterusnya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, amalan apa yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala?" Maka Nabi SAW menjawab, otomatis yang afdal adalah berbakti kepada orang tua didahulukan sebelum jihad. Namun bagi orang yang misalnya dia tidak memiliki orang tua, atau orang tuanya misalnya dalam kondisi sudah semangat, anaknya pengen jihad misalnya, orang tuanya juga mendukung misalnya, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama?" Maka beliau menjawab, jihad fisabilillah. Ya. Kemudian misalnya ada orang, dia ini untuk sholat, misal ada orang untuk sholat ini kurang semangat, ya, sholat tetap dia jalankan misalnya, tapi kurang semangat. Maka Nabi SAW ketika ditanya, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah?" Maka Nabi SAW menjawab, bagi orang ini amalan yang paling dicintai oleh Allah yaitu adalah sholat pada waktunya. Jadi dilihat kondisi orang ini, karena afdol itu dari sisi mana? Beda-beda. Ya, afdol itu para ulama mengatakan dilihat dari sisi yang banyak, dari sisi-sisi tertentu. Kadang orang ini afdolnya ya sholat pada waktunya bagi dia. Kadang orang ini afdolnya bagi dia adalah birrul walidain. Kadang orang ini memang yang afdol bagi dia adalah jihad fisabilillah. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab sesuai dengan kondisi si penanya. Ya. Dan di dalam hadis tadi ini yang kita baca, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, ketika ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah, maka beliau menjawab, sholat pada waktunya. Ya. Kemudian birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kemudian baru jihad fisabilillah. Dan ini juga menunjukkan bahwasannya, ya, dalam redaksi ini menunjukkan bahwasannya birrul walidain lebih diutamakan daripada jihad fisabilillah. Sehingga kalau seandainya seorang ingin jihad, sedangkan orang tuanya membutuhkan nafkah bagi dia, ya, membutuhkan nafkah, membutuhkan perawatan dan semisalnya, maka harus lebih diutamakan berbakti kepada orang tua. Jihad nomor 2, ya, bagi orang ini. Nah, ini demikian. Dan kalau seandainya orang tua tidak mengizinkan sang anak ini untuk jihad, tetapi orang tua menginginkan agar anaknya dia tetap bersama orang tuanya, haram bagi anak ini untuk jihad. Dia harus berbakti kepada orang tuanya. Ini sebagaimana dalam suatu hadis yang semisal dengan yang demikian itu, ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ketika ada orang minta izin kepada Rasulullah untuk berjihad, maka Rasulullah ketika itu bertanya kepada dia, "Apakah orang tuamu masih hidup?" Ya, apakah orang tua masih hidup? Maka orang itu mengatakan, "Iya ya Rasulullah, orang tua saya masih hidup." Ketika ditanya, ya, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fafihima fajahid." Kalau gitu kamu nggak usah jihad sama saya, jihad saja bersama orang tuamu di rumah sana, rawat orang tuamu. Itu sudah merupakan pahala jihad bagimu. Ya, seperti itu. Ya, demikian ya Mas kalian. Di antara faedah dari hadis ini, ini di antara faedahnya yaitu keutamaan berbakti kepada orang tua. Ya, yang mana di sini sampai disebutkan disebutkan birrul walidain terlebih dahulu, ya, sebelum jihad fi sabilillah. Baik. Kita gali di sini faedahnya. Di antaranya yaitu adalah faedah dari hadis ini perintah untuk menjaga sholat pada waktunya. Kemudian fadlu ta'zimil walidaini. Faedah berikutnya diantaranya yaitu adalah keutamaan mengagungkan kedua orang tua atau berbakti kepada kedua orang tua, yang mana disebutkan sebelum jihad tadi itu. Kemudian yang berikutnya bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan seseorang itu sesuai dengan kondisi si penanya ini. Ya, seperti itu. Ini diantara faedah dari hadis ini. Kemudian kita masuk hadis berikutnya.
hadis berikutnya. Hadis yang kedua, berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Ya'la ibn Atha an abihi an Abdullah ibn Umar qala ridha ar-rabb fi ridhal walidi wa sakhatur rabb fi sakhati al-walidi. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah telah menceritakan kepada kami Adam. Dia mengatakan telah menceritakan kepada kami Syu'bah. Telah menceritakan, dia mengatakan telah mengajarkan atau menceritakan kepada kami Ya'la ibn Atha. Dari bapaknya, dari Abdullah ibn Umar. Ya, Abdullah ibn Umar. Dia mengatakan ridho ar-rabb fi ridhal walidi. Keridhaan Allah, ya, keridhaan Allah itu ada pada keridhaan orang tua. Dan murkanya ar-rabb, murkanya Allah ada pada kemurkaan orang tua. Perhatikan jemaah sekalian, Abdullah bin Umar beliau mengatakan keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua. Murka Allah ada pada murka orang tua. Artinya jemaah sekalian, kalau seandainya orang tua kita ridho, maka Allah ridho. Kalau seandainya orang tua kita tidak senang, maka Allah pun juga tidak senang. Orang tua kita marah, murka, maka Allah pun juga marah. Ini dari hadis ini. Makanya faedah dari hadis ini diantaranya yaitu adalah wujubu irdha'il waladi lil walidi wa tahrimi iskhatihi. Di antara faedah dari hadis ini yaitu adalah wajibnya mencari keridhaan orang tua. Wajibnya bagi sang anak untuk mencari keridhaan orang tua dan haram bagi sang anak untuk melakukan perbuatan yang membuat orang tuanya murka. Di antara faedah dari hadis ini. Dan ingatlah jemaah sekalian, para ulama banyak yang mengatakan bahwasanya kebaikan itu ada pada keridhaan Allah. Apabila Allah ridho, maka kebaikan ada di sana. Dan bala serta musibah itu ada pada murka Allah. Yang diperhatikan. Bala dan musibah itu ada pada murka Allah. Yang kalau seandainya Allah murka pada sesuatu, maka kejelekan itu ada di sana. Ya. Bala dan musibah itu ada di situ. Lalu bagaimana cara untuk mencari keridhaan Allah? Agar Allah ridho, maka caranya adalah dengan membuat orang tua kita ridho. Apa hal yang membuat Allah murka? Di antaranya adalah apa yang membuat orang tua kita murka. Dan ini jemaah sekalian, sangat mengerikan sekali kalau seandainya telah membuat Allah murka. Ya, perhatikan. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau menjelaskan, kata beliau dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa, beliau mengatakan wa idza radiya ar-rabbu tabaraka wa ta'ala fa kullu khairin fi ridahu kama anna kulla bala'in wa musibatin fi ghadabihi wa maksiyatihi. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan setiap kebaikan itu ada pada keridhaan Allah. Sebaliknya, setiap bala dan musibah itu ada pada murka dan bermaksiat kepada Allah. Ya, ada pada kemurkaan Allah dan bermaksiat kepada Allah. Artinya jemaah sekalian, kalau seandainya sesuatu itu diridhoi oleh Allah, maka kebaikan dan keberkahan itu ada di sana. Kebaikan dan keberkahan itu ada di sana. Tetapi kalau seandainya Allah murka pada sesuatu ini, maka kejelekan dan dicabutnya keberkahan itu ada di situ. Kalau Allah Subhanahu wa taala murka. Makanya dalam suatu asar misalnya, ya, dalam suatu asar dikatakan di situ, ya, ada yang mengatakan bahwasanya asar ini jemaah sekalian yaitu adalah Israiliyat. Namun kita ambil pelajaran di sini. Yaitu Allah mengatakan dalam asar ini disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Anallah la ilaha illa ana. Idza raditu baraktu
wa laisa li barakati muntaha wa idza ghadibtu la'antu wa la'nati tablughu sabi'a minal waladi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saya adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah. Apabila aku ridho, aku berkahi. Dan tidak ada batas bagi berkahku. Artinya berkahku ini gak ada putusnya, kata Allah. Dan apabila aku murka, maka aku akan melaknat. Dan laknatku itu mencapai 7 turunan. Ini dalam asar tersebut. Ya, teramat mengerikan. Anak cucu menjadi imbasnya. Kalau seandainya seseorang ini membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Dan juga dalam suatu hadis yang marfu, ini hadis dari Abi Bakrah secara marfu, yaitu dalam hadis tersebut disebutkan, kullu dzunubi yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa uququl walidaini fa innahu yu'ajjilu li sahibihi. Dalam hadis itu dikatakan, setiap dosa itu Allah tunda hukumannya semau Allah sampai hari kiamat. Semua dosa, kalau Allah mau tunda, ya Allah tunda hukumannya. Azabnya Allah tunda sampai hari kiamat. Namun dalam hadis itu dikatakan illa, kecuali uququl walidaini fa innahu yu'ajjilu li sahibihi. Kecuali durhaka kepada orang tua, maka Allah akan menyegerakan hukumannya di dunia ini bagi pelakunya. Artinya jemaah sekalian, kalau seseorang ini dia sudah membuat orang tuanya murka, durhaka kepada orang tuanya, membuat orang tuanya marah, membuat orang tuanya tidak suka, maka seseorang ini tidak akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Hidupnya akan penuh dengan kesengsaraan, tidak akan mendapatkan ketenangan, hidup dengan keluarganya tidak nyaman, harta yang dia miliki tidak pernah dia rasakan kepuasannya. Dia tidak pernah puas dengan hartanya. Padahal misalnya dia punya rumah yang banyak, rumahnya luas, hartanya melimpah, kendaraannya di mana-mana, tapi dia tidak bisa mendapatkan ketenangan. Dia tidak bisa memperoleh kebaikan, selalu merasa kurang, atau mungkin bahkan sakit-sakitan, anaknya sakit-sakitan, keluarganya sakit-sakitan, misal. Maka di antara sebab orang ini ada kalanya, yaitu dia telah membuat orang tuanya murka, dan Allah pun murka kepada dia. Karena dia telah durhaka kepada orang tuanya tidak ridho, maka Allah pun juga tidak ridho. Sehingga keberkahan itu dicabut dari dirinya dan bahkan dari keluarganya. Inilah bahaya seseorang itu kalau sudah durhaka kepada orang tuanya. Ya, syukur-syukur kalau tidak dijadikan batu oleh Allah orang ini. Ya. Jadi ingat jemaah sekalian, durhaka kepada orang tua ini sungguh sangat mengerikan sekali. Apalagi tadi dijelaskan bahwasanya kemurkaan Allah bergantung dengan kemurkaan orang tua. Orang tuanya misalnya murka, Allah juga murka. Sebagaimana keridhaan Allah Subhanahu wa taala bergantung pada keridhaan orang tua. Yang kalau seandainya orang tua ridho, maka Allah pun juga ridho. Sehingga jemaah sekalian, keberkahan itu ada pada berbakti pada orang tua. Kalau seseorang ini dia berbakti kepada orang tuanya, membuat orang tuanya ridho, maka Allah pun akan meridhoi dia. Dan kalau seandainya Allah ridho kepada seseorang ini, keberkahan ada pada dia. Allah Subhanahu wa taala beri dia keberkahan dan berbagai macam kebaikan. Ini kalau seandainya seseorang ini telah membuat orang tuanya ridho. Ada orang, dia harta tidak terlalu banyak tapi selalu cukup. Rumah tidak terlalu luas tapi dia merasa luas. Tidak punya kendaraan yang mewah tetapi dia merasa nyaman dengan kendaraan itu. Badannya sehat, atau kalau sakit pun dia tetap bahagia. Penuh dengan keberkahan. Ya, semua urusannya berkah. Apalagi nanti dijelaskan dalam hadis-hadis berikutnya bahwasanya yang namanya birrul walidain atau menyambung silaturahim itu menambah umur. Ya, ini rinciannya lain nanti. Ya, dan di antara silaturahim itu adalah berbakti kepada orang tua. Jadi ingatlah bahwasanya kalau orang ingin mendapatkan kebaikan dunia dan akhiratnya, hidupnya penuh dengan ketenangan, kebahagiaan dan keberkahan, maka buatlah orang tua ridho.
Yang dengan itulah Allah Subhanahu wa taala akan ridho, dan di sanalah letak keberkahan. Jadi kalau orang tua misalnya jamaah sekalian punya keputusan, ambil. Ya, dia memerintahkan sesuatu, laksanakan. Apapun itu. Ya, apa saja selama itu bukan maksiat. Kalau ingin mendapatkan keridhaan orang tua dan lalu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, apa saja kemauan orang tua kita. Pindah rumah, pindah. Jangan belajar di situ, belajar di sini saja. Belajar di sini. Itu santri misalnya, dia mencari ilmu di seberang, yang sebenarnya di kampungnya ada ilmu juga. Orang tuanya bilang belajar di sini saja, pulang dia harus. Kalau seandainya dia terus mencari ilmu di sana, yang sebenarnya di kampung dia ada, orang tuanya ingin dia pulang, lalu dia tetap mencari ilmu di sana, dikhawatirkan ilmunya tidak penuh dengan keberkahan. Dikhawatirkan malah justru ilmunya itu membuat dia dimurka oleh Allah, karena Allah tidak ridho. Ini sebagai contoh saja. Nanti terapkan kepada yang lain. Ya, jadi ingat jemaah sekalian, kebaikan itu ada pada keridhaan Allah, dan cara untuk mencari keridhaan Allah adalah dengan berbakti kepada orang tua. Sebagaimana ya membuat orang tua kita murka, maka itu akan membuat Allah Subhanahu wa taala murka, dan keburukan serta musibah ada di situ. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah murka. Ya, baik. Mungkin sudah cukup dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan ya pembahasan berikutnya. Jadi kita masih membahas di sini dua hadis ya Mas sekalian dari kitab Al-Adab Al-Mufrad ini, dan sebelumnya kita sampaikan ayat di sini sebagai judul bagi oleh yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad ini. Ya, demikian. Cukup? Admin gimana ini? Cukup lanjut? Cukup. Ya, baik. Ya, demikian jemaah sekalian yang bisa kita bahas pada kesempatan ini ya. Semoga bisa bermanfaat ya, dan juga membuat kita semakin bersemangat untuk berbakti kepada orang tua, apalagi ketika bersama orang tua kita misalnya di rumah seperti ini ya. Ya, buatlah keduanya ini ridho. Yang itu akan mendatangkan ridho Allah. Jangan sampai membuat keduanya murka. Yang mana itu akan membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Dan ingatlah ketika Allah ridho, maka keberkahan di sana, kebaikan dunia dan akhirat. Ya, namun apabila Allah Subhanahu wa taala murka, maka ingatlah keburukan dan musibah itu ada di situ. Ya. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat ya, dan kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kondisi kembali aman seperti semula, sehingga kita bisa bermajelis dengan bertatap muka bersama ya. Demikian wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.